Hai gengs, balik lagi di Bale Singkatan dari apa, Le? Abbas dan Ale. Nah, hari Oke. ini kita bakal bahas topik yang jujur aja berat dan juga bisa bikin kita semua kesal gitu. Ini soal dugaan kasus yang dilakukan oleh dokter PPDS dari Unpad pas lagi tugas di RSHS Bandung. Nah, yang bikin makin nyesek ini kejadiannya itu di rumah sakit loh. Terus tempat yang harusnya aman buat siapapun, apalagi itu buat keluarga pasiennya. Betul banget. Kita nggak cuman bakal bahas soal kasusnya, tapi juga budaya di pendidikan kedokteran yang ternyata nggak semudah itu. Ada kisah-kisah seremnya deh bisa dibilang. Nah, dan kita juga bakal lempar beberapa pertanyaan reflektif buat kalian semua nih, biar bisa mikir bareng-bareng. Kayak sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab kalau sistem di pendidikan kedokteran di Indonesia itu bermasalah gitu. Mungkin kita langsung ke kronologinya kali. Jadi kasus ini melibatkan seorang dokter yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis, yang disingkat seperti tadi saya sebut PPDS, di Universitas Padjadjaran. PPDS adalah pendidikan lanjutan setelah menjadi dokter umum untuk mendapatkan spesialisasi tertentu. Dokter ini bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang bertepatan di Bandung, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pasien dan keluarga pasien tersebut. Nah, dokter tersebut itu juga merupakan salah satu residen atau mahasiswa spesialis yang tengah menjalani pendidikan di Unpad. Dia itu berstatus sebagai peserta di PPDS dan bekerja di RSHS yang merupakan rumah sakit tempat dia praktek dan belajar. Dugaan pemerkosaan ini terjadi pada saat dokter residen tersebut lagi dalam bertugas. Pelaku diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap seorang anggota keluarga pasien yang sedang berada di rumah sakit. Dalam hal ini, korban adalah seorang wanita yang diduga sedang menemani atau merawat keluarganya yang menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Kasus ini pertama kali terungkap setelah korban melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. Laporan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian yang langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku nih. Beberapa sumber menyebutkan bahwa korban didampingi oleh keluarga dan pihak berwenang dalam proses pelaporan. Setelah mendapat laporan ini, Unpad atau Universitas Padjadjaran mengonfirmasi bahwa dokter yang terlibat adalah residen dari program PPDS mereka. Pihak rumah sakit RSHS Bandung juga mulai melakukan penyelidikan internal terhadap kejadian tersebut untuk mengetahui apakah ada pelanggaran etika medis atau prosedur yang telah dilanggar. Nah, sebelumnya Unpad itu sudah menghadapi kasus terkait kekerasan di kalangan residen, yaitu kasus perundungan yang melibatkan 2 residen yang akhirnya dikeluarkan dari program PPDS ini, serta sanksinya itu berat yang diberikan kepada dosen terkait. Kejadian ini memunculkan kekhawatiran tentang pola atau budaya yang ada di dalam sistem pendidikan kedokteran di Unpad. Kasus ini nih memicu reaksi keras dari publik, khususnya terkait masalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan kedokteran yang notabene sangat bergantung pada sistem hierarki yang ketat. Banyak yang mempertanyakan apakah ada kaitannya antara budaya yang terlalu hierarki di dunia kedokteran dan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Nah, by the way, buat yang belum tahu nih, PPDS itu singkatan dari Program Pendidikan Dokter Spesialis. Jadi kayak sekolah lanjutan dari buat dokter umum gitu, biar bisa jadi spesialis. Nah, mereka ini disebut residen dan mereka praktek langsung di rumah sakit. Dan katanya sekarang pelaku udah dilaporkan dan lagi diperiksa oleh polisi. Pihak kampus juga udah konfirmasi kalau dia memang residen dari Unpadnya. Iya, dan yang menambah kita nih makin curiga karena apa? Karena ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya juga ada kasus perundungan antar residen di lingkungan PPDS Unpad. Jadi kan kita juga agak ngeri ya jadinya. Iya, gitu. Nah, jujur aja nih, bahkan ada residen yang dikeluarkan dan dosennya juga kena sanksi berat. Udah kayak ada polanya gitu ya. Betul banget. Jadi ini nggak bisa cuman dibilang ulah oknum doang,
udah terlalu sering lah kejadiannya. Kalau misalnya sesekali masih bisa dibilang oknum. Nah, makanya publik itu wajar banget marah karena soal ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal kepercayaan ke profesi dokter. Pertanyaan buat kalian semua. Kalau kalian jadi keluarga pasien, terus ngalamin hal kayak gini, apa yang bakal kalian lakuin? Masih percaya rumah sakit? Nah, Atau harus pindah? kalau gitu menurut lu gimana, Mas? Ini agak berat sih sebenarnya. Cuman kita ditanya harus percaya apa enggak dengan rumah sakit. Pertama harus percaya ya karena kita berobat emang di situ. Tapi yang harus diubah adalah sistemnya yang tadi dibilang masih menganut sistem hierarki dan lain-lain karena mereka mengalami tekanan. Karena mereka mengalami tekanan, psikologis mereka pasti ingin mengeluarkan kalimat-kalimat jadi yang negatif dan seterusnya. Kita bisa lagi percaya ke rumah sakit asalkan dari sistem tersebut diubah menjadi sistem yang lebih baik. Nah, aku pribadi tuh kalau ngelihat lingkungan pendidikan kedokteran itu keras banget. Jadi kayak sistem pendidikan di kedokteran tuh keras banget, kayak hierarki yang tinggi, seniornya galak, terus juniornya itu cuma bisa nurut aja gitu. Iya sih, ada tekanan mental juga kayak tadi saya bilang. Jam kerjanya gila-gilaan, terus kalau ada masalah banyak yang milih diem aja karena mereka takut untuk bebas berpendapat. Nah, berat banget kan ya, Bas? Nah, bahkan jadi korban kadang sesama residen, tapi bisa juga pasien karena pelakunya ngerasa punya kuasa yang lebih. Iya, betul sekali. Apalagi kalau udah pakai jas putih kan, pasti banyak tuh yang segan buat lawan atau buat melapornya. Nah, itu bener banget. Dan gak sedikit yang masih mikir, masa sih dokter bisa begitu doang gitu. Padahal ya, menurut aktivis ya, yang kayak Naila dari SafeNet, itu kekerasan seksual tuh sering banget terjadi di ruang yang hierarkis. Bukan karena pelakunya jahat banget, tapi karena sistemnya ngebiarkan penyalahgunaan kuasa. Betul sekali. Jadi apakah sistem pendidikan kita ini nggak cuma kedokteran ya, masih terlalu nurut sama budaya senioritas? Kapan kita bisa mulai ubah itu? Coba lihat gimana nih? Nah, kalau misalkan masih terlalu nurut sama budaya senioritas itu memang masih kental gitu. Jadi nggak cuma di kedokteran, tapi juga di banyak bidang lain. Di kedokteran itu khususnya junior sering takut kalau speak up karena takut ditekan senior gitu kan. Terus ini bisa bikin penyalahgunaan kuasa terjadi kayak kasus di PPDS ini. Terus untuk ubah itu kita bisa mulai menciptakan ruang terbuka di dunia pendidikan supaya yang lebih mudah merasa aman untuk berbicara tanpa takut dihukum. Mengingatkan komunikasi yang lebih transparan dan memberikan edukasi soal hak dan etika itu kunci. Dengan begitu sistem yang lebih adil dan terbuka bisa terbangun, di mana senioritas itu nggak jadi alasan nih untuk mengabaikan pendapat orang lain. BTW nih, pasien tuh sebenarnya punya hak loh. Hak buat ditemenin waktu periksa, hak buat tanya, dan bahkan hak buat nolak kalau ngerasa nggak nyaman. Nah, tapi kenyataannya tuh kan banyak pasien nih yang takut dianggap ribet, takut nggak dilayanin gitu sama dokternya. Iya sih. Padahal ini tuh tanggung jawab rumah sakit juga buat pasien semua berjalan aman dan etis juga. Nah, katanya sih di RSAS ini udah mulai diinvestigasi internal. Tapi kalau sistemnya masih sama aja, ya kan percuma gitu. Percuma banget. Kalau lu Bas, ada pengalaman nggak enak gitu kayak selama menggunakan pelayanan kesehatan di Indonesia nih? Pengalaman ya. Kalau pengalaman sih alhamdulillahnya belum ya. Tapi ini belum pernah sih. Sempat sih satu waktu saya masih ada di Sulawesi. Cuman ini bukan dokternya kurang ajar atau apa ya, enggak, tapi ada kesalahan. Karena di rumah sakit di daerah, saya jelas dulu. Saya waktu masuk rumah sakit di Sulawesi karena saya sakit harus operasi usus buntu. Jadi di sana itu setiap orang habis operasi, dia harus disuntikin glukosa atau gula. Oke, walhasil pada saat itu saya habis operasi disuntikin glukosa waktu di daerah Dolo, nama kabupatennya di sana, di Sulawesi Tengah. Disuntikin lah glukosa sampai akhirnya gula saya itu naik di angka 370, 300 berapa, yang itu sangat amat tinggi buat gula.
Ya akhirnya karena gula saya tinggi, glukosa saya tinggi, saya kejang. Kejang. Kayak orang epilepsi karena terlalu tinggi kadar gula yang itu kan ada kesalahan. Itu ada kesalahan. Jadi ya banyak sebenarnya. Tapi kalau buat kayak kurang ajar atau apa saya belum pernah dapet sih. Makanya sistem pelaporan tuh harus benar-benar aman buat korban ya kan. Betul. Jangan malah korban itu yang ditekan atau disuruh diam. Iya. Dan edukasi soal etika itu harusnya bukan cuman teori di kelas, tapi dibiasakan juga pas praktek. Nah, lo sendiri pernah nggak sih ngerasa nggak nyaman gitu pas lagi periksa ke dokter? Kayak berani nggak sih speak up gitu? Ngerasa nggak nyaman pernah. Mungkin kayak dokter main asal kasih obat. Kayak misalnya ya kita nggak nyalain juga ya. Ada beberapa tuh dokter yang digajinya kan kalau BPJS cuma berapa berapa rupiah gitu, mungkin bisa dicari nanti. Itu cuma berapa rupiah. Jadi kadang mereka pasien datang cuma ditanya dikit-dikit langsung udah obatnya ini. Oke, sakit tenggorokan tanpa ada cross check yang lebih. Betul dong. Itu ada, bukan nggak ada. Saya pernah ngalamin cuman bukan di rumah sakit yang pakai BPJS, tapi dokternya menggampangkan. Dan saya tahu saya sakit apa. Untungnya ya, saya berani speak up dan saya tahu dosis apa yang pas buat tubuh saya, terus merek obat apa yang nggak cocok sama saya. Dokter tersebut asal nulis ini. Pas saya mau bayar ke pengambilan obat, itu pas saya lihat obatnya ini nggak bisa, saya balik lagi ke dokternya. Karena apa? Saya tahu ini obat nggak pas buat saya. Jadi untungnya saya berani buat speak up. Dan ini juga pelajaran buat yang nonton, harus berani buat speak up kalau misalnya kalian tidak nyaman atau tidak setuju dengan ini yang dokter. Walaupun mereka ahli, tapi nggak menyatakan bahwa ahli itu betul selamanya benar. Oke, lanjut lagi. Mungkin ya profesi dokter emang dipandang mulia, tapi justru karena itu mereka itu harus diawasi lebih ketat. Nah iya, kalau enggak kuasa itu kan bisa disalahgunakan ya. Menurut Nur Hashim dari Komnas Perempuan itu juga bilang ini tuh harusnya jadi titik balik buat reformasi. Dan buat kalian yang lagi dengerin ya, kalau kalian pernah ngalamin atau tahu orang yang pernah ngalamin hal kayak gini, percaya deh, suara kalian tuh penting banget tuh sebenarnya. Nah, kita semua tuh kan punya peran. Jadi semakin banyak yang speak up, makin kecil ruangan buat pelakunya bersembunyi gitu. Pasti dong. Jadi coba deh, tanya ke diri kalian sendiri. Kalau lu ngeliat ketidakadilan di sistem kayak gini, lo bakal diam apa ikut ngomong? Kalau gue itu ngelihat ketidakadilan itu di sistem kayak pasti aku bakal banyak ngomong. Karena nggak bisa diem aja. Karena kalau semua orang diem aja, sistem yang salah itu bakal terus berjalan tanpa perubahan. Gitu. Kita harus berani speak up nih, walaupun itu nggak gampang buat semua orang. Biar suara korban didengar dan supaya orang-orang yang berkuasa tahu nih kalau mereka nggak bisa seenaknya gitu. Pasti. Ini kita udah main lama juga nih. Topik hari ini emang berat banget sih, tapi banyak yang kita bahas, makin besar peluang buat perubahan. Dan juga diam itu bukan pilihan ya. Kalau kita cuek, sistemnya bakal tetap rusak. Ya. Makasih banget udah dengerin kita hari ini. Kalau kalian punya cerita atau opini, langsung aja kirim ke DM kita atau voice note juga boleh kok. Step-step ya semuanya. Kalau ada hal yang terasa nggak beres, jangan ragu buat speak up. See you di episode selanjutnya. Ya, gua Abbas. Gue Ale. See you semuanya. Dadah.